Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang santri, kita perlu memperhatikan adab-adab kita saat menuntut ilmu, baik ketika bersama teman ataupun bersama guru. Ya, karena itu adalah poin penting bagi seorang penuntut ilmu. Lalu apa saja poin-poin adab yang baik dalam mencari ilmu? Baik, di sini dijelaskan yang pertama adalah menjauhi segala perbuatan yang akan membuat kita lalai dari belajar itu sendiri. Pertama, contohnya ketika datang waktu pagi setelah sholat subuh, di situ jadwal kita menambah hafalan. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu harus mempraktekkan waktu subuh itu, memanfaatkan waktu subuh itu dengan baik, dengan membuka Al-Quran, mengaji, dan belajar ilmu yang lain sebagainya. Jangan sampai kita malah setelah habis subuh kita tiduran ataupun bermain HP. Itu adalah salah satu penghambat dalam mencapai ke ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, yaitu hendaknya bagi seorang penuntut ilmu itu menyucikan diri kita dari segala kotoran. Ketika kita kotor, jasadnya kotor, maka kita bersihkan dengan wudhu. Ketika hati kita kotor, maka kita bersihkan dengan memperbanyak zikir. Dalam hadis disebutkan, inna fil jasadi mudghatan, idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasada kulluhu, ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah, di dalam jasad seorang manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Lalu apakah segumpal daging itu? Segumpal daging itu adalah hati. Dalam perkataan ulama banyak yang menyebutkan bahwa hati yang baik cocok untuk menerima ilmu sebagaimana tanah yang subur bagus untuk bercocok tanam. Bagaimana ulama menyimpulkan hal seperti ini? Tentunya ketika kita mempunyai tanah yang subur, kita tanami dengan padi seumpama, maka di situ padi itu akan tumbuh dan menghasilkan biji-biji yang banyak dan bisa kita tuai ataupun panen dengan hasil yang melimpah. Berbeda lagi ketika kita bercocok tanam di tanah yang kurang subur, maka tentu hasil yang kita panen adalah tidak sebaik dengan tanah yang subur tadi. Maka ketika kita sebagai seorang penuntut ilmu, maka wajib memposisikan hati kita dengan baik, dengan hati yang subur. Hati yang subur itu adalah hati yang penuh dengan keikhlasan, lapang dada, dan segala kebaikan yang lainnya. Poin ketiga dalam adab mempelajari ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu agama, Al-Quran, dan lain sebagainya adalah rendah hati dan bersikap sopan kepada guru. Ini adalah salah satu poin penting bagi semua penuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang penuntut ilmu sombong di depan guru kita. Jadi kita wajib merendahkan hati kita, tawadhu kepada guru kita, karena itu adalah salah satu keberkahan ilmu. Walaupun guru kita masih muda, tetapi kapasitas keilmuannya tinggi, maka kita wajib juga. Walaupun seumpama kita anak konglomerat, guru kita seorang yang biasa saja, wajib bagi kita untuk menghormati guru kita. Poin yang keempat sebagai adab mempelajari ilmu adalah mematuhi guru di setiap kebaikan yang beliau sarankan atau perintahkan. Kalau kita sebagai seorang manusia sedang sakit, tentu kita akan memeriksakan diri kita kepada dokter. Maka dokter memberikan resep yang
itu wajib kita laksanakan agar kita segera sembuh. Begitu juga bagi seorang penuntut ilmu. Ketika guru kita mewasiatkan atau menasehati atau memberi amalan tentang kebaikan yang itu bisa bermanfaat pada kehidupan kita, maka kita wajib mengikuti nasihat tersebut. Karena guru kita itu lebih tahu, sebagaimana dokter tadi tahu tentang resep dan obat. Poin yang kelima yaitu berguru kepada guru yang kompeten. Jadi maksud dari guru yang berkompeten ini adalah jelas keilmuannya, jelas agamanya, dan beliau memang memiliki keilmuan yang mumpuni di bidangnya. Jangan sampai kita salah guru. Jadi kita memilih guru asal-asalan. Jadi agamanya di bawah standar, ataupun kita bisa melihat sendiri perilakunya tidak sesuai atau tidak melayakkan seorang guru, maka kita jauhi. Jadi kita harus pandai-pandai memilih guru. Poin yang keenam adalah berpenampilan rapi, sopan, bersih, wangi. Jangan sampai kita sedang menuntut ilmu kepada guru kita, kita menghadap kepada guru kita, tetapi penampilan kita kotor, penampilan kita tidak rapi, bau. Jadi itu bisa saja mengurangi keridhaan guru dalam mengajar kita. Maka wajib juga bagi seorang penuntut ilmu berpakaian rapi, sopan, bersih, dan lain sebagainya agar guru ridho terhadap kita. Seperti itu. Poin yang ketujuh yaitu bersikap sopan pada hadirin. Maksudnya hadirin itu bagaimana? Jadi seumpama kita sedang berada di dalam halaqah Al-Quran, jadi kita juga harus menjaga adab-adab terhadap teman kita, terhadap guru kita. Jangan sampai ketika kita berada dalam halaqah, kita ramai, guyon, ataupun mengganggu teman yang lain. Itu tidak dianjurkan sekali bagi seorang penuntut ilmu. Poin ke-8 yang bisa dipraktekkan dalam adab menuntut ilmu yaitu belajar tatkala suasana hati guru sedang baik ataupun sedang tenang. Jangan sampai ketika guru kita sedang dalam kerjaan, sedang agenda yang lain, kita memaksa guru kita untuk mengajari kita. Itu adalah salah satu yang tidak sopan bagi seorang penuntut ilmu. Jadi kita harus mengerti waktu dan tempat kapan kita harus menimba ilmu. Seperti itu. Poin ke-9 yaitu bersemangat tinggi. Ini adalah poin penting bagi seorang penuntut ilmu. Karena dengan semangat tinggi, otomatis ketika kita berhadapan dengan kondisi ataupun guru yang berbeda-beda, kita tetap semangat dan tidak mudah lelah ataupun tidak mudah berputus asa dalam menuntut ilmu. Dan poin terakhir yang perlu diperhatikan dalam adab mempelajari ilmu yaitu memperhatikan waktu. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada pagi harinya. Jadi waktu pagi adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk belajar. Jadi kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang penghafal Al-Quran, manfaatkanlah waktu pagi dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ketika habis sholat subuh kita malah melanjutkan tidur kita. Sedangkan tidur pagi itu tidak baik, baik kesehatan ataupun hal yang lainnya. Maka waktu pagi manfaatkan dengan baik. Kita memurojaah, menambah hafalan, dan mempelajari keilmuan lainnya. Itu mungkin yang bisa diperhatikan sebagai seorang penuntut ilmu, adab-adabnya kepada guru, kepada teman, kepada ilmu itu sendiri.
Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.